pasti gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fida Nisrina Iftinani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah ikut serta pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang strategi mendapatkan beasiswa LPDP dan Erasmus Mundus. Ya, pasti banyak sekali teman-teman di sini yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan CV singkat mengenai narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Mika Graciana Devi. Kak Mika ini mempunyai kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Spanyol, dan juga Belanda. Kemudian, hobi Kak Mika ini adalah bermain saksofon, piano, horse riding, dan juga Zumba. Kemudian untuk pendidikan dan pengalaman kerja adalah last year at PDC, Research in Biochemistry pada tahun 2017 hingga saat ini. Kemudian ada Master Plan Biotechnology di Netherlands pada bulan Januari 2015 sampai Januari pada tahun 2017. Kemudian ada Bachelor Exchange program di Spanyol pada Agustus 2013 sampai Juli 2014. Kemudian ada Bachelor Exchange program di Thailand pada tanggal 3 September 2011. Kemudian ada Bachelor in Agronomy and Healthy Culture di Institut Pertanian Bogor, Indonesia pada bulan Juli 2009 dan sampai Desember 2013. Kemudian untuk conference, workshop, dan juga competition ada Solensi Conference di Thailand pada tahun 2019, Terpenoid Conference pada tahun 2019, German Plan Brandings Conference pada tahun 2018, Plan Science Student Conference pada tahun 2017 sampai 2019, kemudian ada IPB Symposium pada tahun 2017 sampai 2019, dan yang terakhir ada Karen's Challenge in Ecometabolic pada tahun 2017. Wah, keren banget ya teman-teman, apalagi yang kita lihat dari prestasi dan juga penghargaan yang diraih oleh Kak Mika ini. Melalui webinar yang akan diselenggarakan oleh CUI Indonesia bersama narasumber, webinar ini akan memberikan saran, masukan mengenai beasiswa sesuai dengan topik dan pembahasan yang telah ditawarkan. Tanpa menunggu lama lagi, mungkin bisa langsung saja Kak Mika, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo semua. Kedengeran ya? Oke. Ya, kedengeran, Jadi Kak. jadi kita santai aja kali ya. Perkenalan. Tadi kan udah baca secara formal kurang lebih perkenalan tentang diri aku. Ini slide-nya nampilinnya gimana ya? Apa bagaimana ini? Saya tidak paham. Oke. Jadi slide saya mempresentasikannya menggunakan bahasa Inggris, tapi saya bicaranya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi akan mempermudah juga buat adik-adik sama teman-teman untuk memahami saya. Topik hari ini memang saya sendiri sebagai alumni LPDP, sebagai alumni Erasmus Mundus, juga ada beberapa beasiswa lainnya, tapi saya tidak akan hanya spesifik menjabarkan tentang bagaimana mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Karena sebenarnya itu banyak masalah teknis dan pastinya setiap orang punya pengalaman pribadi ya. Jadi saya di sini ingin lebih tepatnya lebih memberikan kayak pointers, hint buat teman-teman gimana sih kira-kira strategi untuk mencapai atau mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sebagai seorang Indonesia gitu kan, warga negara Indonesia gitu. Ya, seperti itu. Nextnya gimana? Oke. Nah, who am I? Di sini saya hanya
memberikan sedikit gambaran tentang beberapa aktivitas atau pengalaman saya ya selama perjalanan dari S1 hingga saat ini gitu. Ini ini cuma sedikit gambaran supaya teman-teman pun juga bisa melihat. Jadi kesempatan peluang ke luar negeri itu sebenarnya banyak dan it's exciting, tapi tidak hanya jalan-jalannya aja gitu. Tapi di sini kita juga belajar, terus networking, terus ketemu teman-teman baru, ketemu dan bisa ada kesempatan untuk berbicara sama ahli-ahli. Jadi itu yang kalian bisa experience, yang kalian bisa dapatkan saat kalian mendapatkan tidak hanya melalui beasiswa ya, atau intinya pengalaman studi di luar negeri. Dan pastinya perjalanan saya ini ya setiap orang pasti berbeda, tapi setiap perjalanan teman-teman saya yang pernah di luar negeri itu pasti punya keseruannya sendiri gitu. Jadi tidak bisa digeneralisasiin seperti itu. Contohnya di sini ini yang pertama, sebenarnya saya memulai karir saya itu dari S1 IPB. Kan tadi seperti bilang, saya jurusan agronomi hortikultura, Fakultas Pertanian. Itu S1 saya. Terus selama S1, mungkin next slide dulu deh. Maaf ya, saya kurang sistematis mungkin. Next slide dulu bisa. Nah, nih karir pas saya ya, supaya teman-teman juga bisa melihat gitu. Jadi saya memulai S1 saya di IPB. Padahal zaman SMA itu, saya kan SMA negeri di Bogor, saya waktu itu sempat juga mendaftarkan diri di universitas lain, dan saya juga mendapatkan 2 pilihan gitu, universitas dua-duanya bagus dan dua-duanya top university. Tapi saat itu saya memilih untuk mengambil jurusan pertanian di IPB gitu. Dan awalnya mungkin apalagi di bidang sains ya, pertanian mungkin banyak orang memandang sebelah mata gitu. Tapi ternyata saat saya memilih jurusan pertanian, di situ tuh banyak kesempatan-kesempatan yang ternyata ada gitu. Jadi saya ingin memberikan saran buat teman-teman, kalau teman-teman ya udah terjerumus misalnya masuk ke fakultas atau jurusan yang kayaknya kurang promising nih, atau aduh gimana ya gitu. Kalian jangan putus harapan gitu, karena kalau kalian bisa melihat kesempatan, itu banyak sekali kesempatan untuk teman-teman tuh masih bisa memiliki peluang untuk ke luar negeri ataupun untuk belajar lebih tinggi lah, mengampai higher education seperti itu. Nah itu IPB saya, S1 saya IPB. Nah selama S1 saya ini, tadi saya bilang kan tentang kesempatan. Saya mendapatkan kesempatan untuk studi pertukaran pelajar di Kasetsart University di Bangkok. Saat itu jurusannya Tropical Agriculture. Jadi saya beasiswanya itu dari Dikti, kalau sekarang sudah gabung ya, Ristek Dikti. Saya dulu Dikti, dan itu selama setengah tahun. Saya di sana dibiayain full juga, dan di sana juga saya bertukar pendapat, mendapat teman-teman, pengalaman, seperti itu. Dan selama S1 saya juga mendapatkan kesempatan untuk ke Universidad Santiago de Compostela di Spanyol, itu melalui program Erasmus Mundus. Nah, program Erasmus Mundus ini sedikit aja kali ya, dia tuh banyak banget konsorsiumnya. Jadi sesuai dengan jurusan teman-teman gitu. Misalnya saya waktu itu mengambil Express Asia yang memang memfokuskan yang memang fokus untuk mahasiswa yang di bidang life science gitu, kalau nggak biologi, pertanian, seperti itu. Tapi ada Erasmus Mundus konsorsium yang berbeda, misalkan yang untuk hukum atau yang untuk ilmu sosial. Jadi kalian harus mencari tahu lah di situ. Saya tidak akan menjelaskan detail di sini ya, kecuali nanti kalau ada yang tanya. Nah, setelah Erasmus Mundus, saya pertukaran pelajar waktu itu 1 tahun, karena pada awalnya memang dikasih cuma 6 bulan, tapi ditawarkan mau diperpanjang nggak gitu. Jadi saya mengambil perpanjangan, jadi S1 saya berserta pertukaran pelajar itu saya selesaikan selama 5 tahun, seperti itu. Nah, setelah S1 saya balik ke Indonesia dan saya melanjutkan S2 di Wageningen University and Research, itu di Belanda, dan saat itu dibiayai oleh LPDP. Saya waktu itu PK 20 ya, sekarang saya kurang tahu udah PK berapa karena sudah banyak alumni-alumninya juga kan. Tapi saya mendapat kesempatan dan saya selesai S2 saya tahun 2017. Jadi selama 2 tahun ya S2 saya. Nah setelah itu saya langsung saat wisuda ya diberkati lah, intinya saya mendapatkan
posisi sebagai posisi S3 di Leibniz Institute for Plant Biochemistry di Halle Saale di Jerman. Nah, posisi ini tuh bukan beasiswa, dia tuh lebih tepatnya seperti bekerja ya. Jadi saya digaji untuk mengerjakan proyek dan sembari menjalankan proyek saya ini, saya bisa mendaftarkan diri sebagai S3, mahasiswa S3. Jadi istilahnya PhD by research. Saya tidak tahu di sini teman-teman apakah semuanya S1 atau S2 atau S3 atau mau ke arah S3, saya tidak tahu ya. Cuman saya ngomong in general aja. Jadi sekarang ini, tahun ini adalah tahun terakhir saya untuk menyelesaikan program doktorat saya. Seperti itu. Next. Oke. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu ya. Jadi saya memang sudah, karena pengalaman saya cukup banyak di bidang ya akademis ya untuk mendapatkan kesempatan beasiswa seperti itu. Banyak adik-adik juga yang adik-adik kelas atau saudara-saudara saya juga yang bertanya kepada saya gitu, banyaklah pertanyaan tentang beasiswa, tentang studi ke luar negeri gitu. Yang paling sering sih ini beberapa pertanyaannya ya, kayak bagaimana sih mendapatkan beasiswa, satu. Kedua, how to determine which university or specialization to choose. Jadi gimana menentukan universitas mana yang harus aku pilih atau spesialisasi apa? Karena semakin kamu bertambah gitu kan, S2, S3 kita kan semakin ahli ya, semakin mengerucut gitu. Itu juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Pertanyaan nomor 3. Persyaratannya apa? Saya sering juga ditanya, Kak Mica, persyaratannya apa saja sih untuk mendapatkan beasiswa atau untuk studi di universitas tertentu gitu. Tapi kan saya tidak bisa langsung bilang persyaratannya ini karena setiap lembaga, setiap institut, universitas, beasiswa itu persyaratannya banyak, jadi tidak bisa digeneralisir lah seperti itu. Cuman memang ada beberapa yang memang kita yang esensial dibutuhkan ya. Nanti contohnya CV, motivation letter, LOA, letter of acceptance, terus sertifikat bahasa, terus ada juga surat rekomendasi. Itu contoh-contohnya, tapi saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Pertanyaan berikutnya juga ada, yang sering ditanyakan juga, ini perlu ya bahasa Inggris ya gitu. Kenapa sih perlu bahasa Inggris gitu? Bahasa Inggris aku nggak cukup nih, terus gimana masih bisa nggak dapat beasiswa gitu. Tapi sini satu poin gitu, kalau kita keluar negeri gitu ya, memang bahasa yang pada umumnya digunakan ya bahasa Inggris. Jadi memang kita harus at least punya dasar basic bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi dan bisa survive. Karena kita di luar negeri, bukan kayak di Indonesia gitu. Jadi orang sini orang di luar nggak semuanya paham bahasa Indonesia atau nggak tahu gitu. Jadi ya satu-satunya kita harus bisa at least bahasa Inggris seperti itu. Pertanyaan berikutnya juga. Next. Halo. Yeah. Is it hard to get a job with a higher education you have? The more higher the education you have, apa sulit gitu. Jadi semakin kita mengerucut, semakin kita master, S3, sebenarnya susah nggak sih Kak cari kerja gitu? Ya itu depends ya gitu, tergantung line of work-nya juga apa, terus kebutuhan marketnya tuh apa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh saya sering ditanyakan sama adik-adik gitu, dan pastinya relatif jawaban yang saya berikan seperti itu. Terus berikutnya. Next. Halo, moderator. And more. Pastinya banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Next slide. Oke, so mungkin satu tips dari saya ya, saran gitu. Untuk teman-teman tuh tahu gitu, apa yang teman-teman ingin yang butuhkan gitu. Understanding who you are to understand you need. Kalian tuh harus tahu dulu siapa atau
siapa sih diri kalian dan kalian tuh pingin apa gitu, supaya kalian juga bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang kalian butuhkan. Di sini contohnya saya bikin poin 1, lifetime goals, passion, dan hobi gitu. Teman-teman kalau misalnya masih belum punya bayangan, apalagi yang baru ya lulus SMA gitu, baru masuk S1 gitu, kalian kan masih awal step karir kalian lah di bidang akademis atau di whatever you would like to be gitu. Tapi pasti ada bayangan dong, aku pengen jadi apa, misalkan aku pengen jadi lawyer, pengacara ke depannya, atau aku ingin jadi businessman. Kalian coba sesuaiin gitu, yang kalian butuhkan tuh apa saja gitu. Ketika ingin jadi businessman, apa perlu kalian S3? Kecuali kalau kalian misalkan jadi dosen di bidang bisnis, nah itu mungkin dibutuhkan gitu. Jadi kalian coba sesuaikan, dan biasanya yang tujuan kalian itu tidak jauh dari passion kalian dan hobi kalian. Seperti itu. Ya mungkin sepanjang perjalanan kalian ada, aduh salah ngambil jurusan, atau saya kira-kira udah tidak cocok di sini gitu. Tapi nantinya juga kalian akan menemukan kliknya, dan pastinya itu tidak berhubungan, saya pasti tidak jauh dari passion dan hobi kalian. Seperti itu. Poin berikutnya. Next point. Oke, so untuk kalian juga mengetahui apa yang kalian butuhkan, coba kalian saya ingin mengajak teman-teman tuh berpikir dulu lah gitu. Sebenarnya WH questions, you learn it in school, bahasa Inggris, what, when, where, why, how gitu. Untuk menemukan kira-kira kalian ingin studi apa, atau kalian ingin belajar di mana, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sempat jabarkan itu ya, itu coba kalian back again to the question, try to answer, coba jawab gitu. Sebenarnya apa sih yang kalian ingin lakukan dengan hidup kalian gitu. Terus kira-kira kapan ya gitu. Terus di mana, why, dan kenapa, dan juga terakhir bagaimana caranya. Saat saya S1 itu saya masuk tahun pertama, saya masih pengenalan lah ya, misalnya jurusan saya pertanian tuh seperti apa. Tapi di tahun kedua saya udah tahu, oh kira-kira arahnya ke sini, dan saya mau bergerak misalnya fokus di bidang bioteknologi saat itu. Fokus bidang bioteknologi, dan kedepannya saya melihat kenapa saya memilih bidang bioteknologi, terutama tanaman, karena dari jauh saya lihat, oh memang akan ada kebutuhan di bidang ini gitu. Dan saya juga suka di bidang situ, dan untuk menentukan kapan atau di mana, itu seiring berjalan saya S1, itu ada kesempatan-kesempatan yang ditawarkan kepada saya. Oh, ternyata ada beasiswa di sini loh, di Belanda loh, di Thailand loh, di Spanyol. Dan kapannya itu kan kalian pastinya sesuai dengan jadwal mata kuliah kalian, karena saya tidak paham apakah setiap universitas memiliki modul-modul sistemnya atau sistem semester gitu. Dan kira-kira ketika kalian ngambil gitu, saat itu saja ketika saya mengambil beasiswa itu, resiko-resikonya apa saja, saya pasti mundur pelajaran, mundur kelulusannya, saya harus mengambil mata kuliah bersama adik-adik saya. Jadi kalian coba harus coba berpikir gitu, reason gitu, aduh kalau kayak gini kayak begini hasilnya gitu. Jadi sebelum tergiur dengan beasiswa study abroad, coba kalian membedah seperti itu, karena di situ nanti kalian bisa melihat secara lebih clear lagi gitu. Dan ada baiknya teman-teman juga misalnya konsultasi sama dosen, konsultasi sama senior-senior atau alumni untuk berbagi pendapat, untuk mereka pun juga menceritakan pengalaman mereka dan bisa lebih mengarahkan teman-teman, karena kebutuhan saya atau kebutuhan orang-orang di bidang saya itu pasti berbeda dengan kebutuhan orang-orang di bidang sosial. Jadi saya tidak bisa secara spesifik menjabarkan buat semua dan mengeneralisirnya seperti itu. Next point. Poin berikutnya. Oke, and the last point is expect the unexpected. Karena jujur gitu, saya mendapatkan S3 saya ini tuh tidak diekspektasi. Kebetulan saya wisuda, ada tawaran opening job position seperti ini, dan akhirnya saya daftar, dan akhirnya saya mendapatkan. Itu saya juga tidak kebayang saat saya S1, ternyata saya sekarang beberapa tahun kemudian S3 di Jerman, seperti itu. Jadi banyak surprises sih, seiring dengan kalian bertumbuh dan progress in your studies,
seperti itu. Next point. Next slide. Oke, so di sini strategi untuk mendapatkan beasiswa atau belajar di luar negeri ya. Ini secara general aja sih. Jadi kalian tuh harus berpikir ke depan. Ke depannya itu jangan cuma besok gitu, tapi kemudian harinya juga gitu. Kira-kira kalau kalian udah setting mind gitu, saya mindsetnya mau S3 gitu, karena saya nantinya ingin misalnya jadi dosen atau apa gitu. Baru berpikir step-stepnya, makanya poin berikutnya, kalau tidak salah planning. Coba di next point ya. Next point, moderator, ya. Next pointnya kan planning gitu. Ketika kalian udah mengenvision something, aduh aku tuh punya kerinduan pengen ini ya, pengen S3 nih. Karena alasannya sekian apa gitu. Kalian harus mulai planning gitu. Untuk mendapatkan itu kalian kan harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Misalnya tadi saya bilang CV, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris belum punya sertifikasi TOEFL atau IELTS, kalian kan harus les, harus berusaha lah, ada uang yang dikeluarkan, ada tenaga yang dikeluarkan, ada pula waktu yang dikeluarkan. Jadi planning is important gitu, nggak bisa besok ada pembukaan atau besok penutupan kalian langsung mempersiapkan berkas hari ini juga gitu. Apalagi buat teman-teman yang masih di awal S1, at least kalian udah mendapatkan kesempatan untuk kayak begini ya, kurang lebih saya membutuhkan ini. Coba kalian kumpulkan gitu apa saja persyaratan yang kalian butuhkan, seperti itu. Berikutnya, poin berikutnya. Nah, research and find out gitu. Karena research and to find out itu penting gitu. Supaya apa? Supaya kalian tidak terjebak dari menanyakan pertanyaan yang sama lagi dan sama lagi gitu. Kalian kan biasa ngepoin orang atau artis-artis di Instagram seperti itu kan. Coba kalian sekali-kali ngarahin gitu. Kalian coba buka aja gitu di Google gitu. Misalnya beasiswa kalian minat cari beasiswa misalkan di mana ya, di Amerika seperti itu. Ada apa aja sih gitu di Amerika, pilihan-pilihan beasiswanya buat warga negara Indonesia, dan juga universitas apa saja yang kira-kira kalian berminat, yang ada jurusan atau fakultas yang kalian minati gitu. Karena untuk pemilihan jurusan itu bukan melihat lulusan Harvard atau lulusan Oxford gitu. Tapi kalian lihat ahlinya itu sebenarnya ada di universitas itu enggak gitu. Karena semakin kalian mengerucut, kalian kan kebutuhannya enggak general, kayak saya ahli di bidang tomat, terutama saya kan penelitian saya tomat tahan terhadap serangga gitu. Saya nggak mungkin misalkan ngurusin ahlinya itu memang di sini gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan aku pun juga mendaftar di universitas lain yang ada peneliti di sana, tapi memang tidak terlalu ahli di sana, itu juga memungkinkan. Cuman coba bukan karena tidak ada ahlinya di sana, tapi karena branding university-nya seperti itu. Jadi kalian bukan berarti kalian tidak masuk Harvard atau tidak masuk all the other cool universities, kalian pun itu kalah saing seperti itu. Jadi coba mindset-nya itu diubah seperti itu. Pokoknya penting again research and find out. Poin berikutnya. Network. Network itu penting. Kalau selama S1 saya di Indonesia, kita kan banyak UKM mahasiswa ya. Jadi saya tergolong aktif juga ikut serta. Waktu itu ada beberapa UKM, misalnya debate club, atau UKM-UKM yang mendukung saya, karena saya memang fokusnya meneliti gitu. Saya pun ikut meneliti misalnya semacam komunitas yang berhubungan dengan anak-anak yang suka menulis karya tulis gitu. Atau contoh lainnya juga ada komunitas yang memang memfokuskan saat itu mahasiswa-mahasiswa yang ingin kayak semacam banyak interaksi internasional lah, seperti itu. Jadi coba kalian network selama S1 gitu. Kalian memperluas network kalian gitu. Supaya nanti pun juga kalian mendapatkan referensi atau rekomendasi dari orang-orang yang penting misalkan, atau seiring kalian juga develop your career gitu kan. Itu kita misalkan saya di sini
oh saya ada kebutuhan buat menanyakan pertanyaan tentang suatu hal tertentu, saya langsung udah tahu kontaknya ke sini, nanti dari situ diarahkan lagi. Jadi network is important not only in business ya, tapi di research juga, di academy juga, seperti itu. Next point. Poin berikutnya. Oke, terus kalau kalian udah tahu nih, kurang lebih udah dibekali, kalian ya apply, you have to start applying. Jangan takut untuk apply, karena beberapa kendala yang saya lihat, teman-teman, adik-adik itu, mereka tuh, aduh pingin ya, tapi nggak jadi deh, males apply, nanti aja kapan-kapan, kalau nggak udah down duluan gitu. Kalian tuh harus punya nyalinya lah gitu. Sekalipun kalian tidak diterima gitu, jangan make it kayak bikin kalian down gitu, karena masih banyak sekali kesempatan-kesempatan. Dan yang untuk apply itu kalian pastinya harus fulfill the requirements, dan pastinya CV kalian harus kuat, karena banyak orang yang mendaftar untuk beasiswa tertentu, tapi kan kuotanya terbatas. Jadi yang kalian harus lakukan adalah gimana kalian tuh dapat menjadi something kayak ada wow factor-nya lah, atau at least kalian tuh ternyata ini anak kapasitasnya ini ya gitu, nggak ada di kandidat-kandidat lainnya, dan dia ternyata memiliki kayak kriteria yang sesuai dengan yang dibutuhkan dengan beasiswa kita. Contohnya LPDP. Waktu itu LPDP kan mereka lebih memfokuskan untuk orang-orang yang ingin mengabdi balik ke Indonesia gitu. Saya waktu itu didatangkan, saya sempat ditanyakan oleh teman, dia olimpiade, wah canggih lah gitu, sekolah S1-nya aja di Singapura gitu. Terus dia mau daftar LPDP, dia daftar tapi akhirnya ditolak, padahal dia tuh excellent student menurut saya dan memang berdasarkan CV-nya ya. Tapi ternyata tidak diterima, karena kenapa? Karena ternyata LPDP bukan mencari hanya orang pintar, tapi orang yang memang mau down to earth, mau mengabdi balik ke Indonesia gitu. Ini contohnya satu beasiswa, tapi ada beasiswa lainnya juga yang mungkin kriterianya berbeda gitu. Adapun teman, dia ternyata ini case one case lah, yang nggak banyak case-case seperti ini. Misalnya persyaratan bahasa Inggrisnya minimal TOEFL 500. Ternyata dia mendaftar dengan TOEFL 480. Tapi akhirnya dia pun juga masih diterima karena ada konsiderasi pemberi beasiswa. Seperti itulah. Jadi if you don't try, you may not know. Jadi kalian harus mulai apply juga gitu. Next point. Next point. Okay, last point I guess is enjoy the process one step at a time. Jadi saya membangun karir saya hingga bisa S3 di sini juga tidak instan. Pasti ada prosesnya. Saya sebagai mahasiswa pertanian harus di tahun-tahun awal saya S1 itu yang namanya ngangkat-ngangkat bibit sawit pagi-pagi gitu. Dan akhirnya harus berada di kelas panas-panas, fokus untuk mendengarkan dosen. Itu semua proses gitu. Saya juga pernah mendaftar misalnya beasiswa tertentu untuk keluar, tapi ternyata tidak terima atau terlalu cepat, terlalu dini gitu. Tapi itu sebagai proses gitu, dan saya pun mengawali dari hal kecil, dari skala lokal dulu, saya ikutin lomba-lomba misalkan atau seminar-seminar di dalam universitas, baru masuk skala nasional, baru masuk ke internasional. Kenapa? Supaya saya tidak ada yang namanya cultural shock juga gitu ya. Jadi one step at a time, kalian enjoy aja prosesnya, seperti itu. Next. Oke, ini life experience tips-nya ya. Saya sebagai S3 atau dari S2, S1 pun juga saya tuh work hard and play hard. Gitu. Jadi saya bekerja keras gitu. Kadang-kadang saya pun juga di sini ada saat-saat tertentu saya harus kolaboratorium malam hari, atau Sabtu pun saya juga kerja. Tapi di sini tidak ada beban gitu, karena saya senang dengan apa yang saya lakukan. Jadi ketika teman-teman nanti mengambil jurusan tertentu atau mengambil beasiswa di luar negeri, itu pastikan apa yang kalian suka itu yang kalian kerjakan. Kalau enggak, it's gonna be like hell gitu. Kalian bakal tersiksa. Karena saya melihat gitu, beberapa teman-teman saya, mereka akhirnya ya udahlah terjerumus, akhirnya mereka pun juga nggak maksimal gitu. Jadi coba kalian memaksimalkan setiap kesempatan yang ada,
seperti itu. Dan pastinya living in a balanced life ya. Kalian juga harus ada yang namanya istirahat, ada jalan-jalannya juga. Tapi ingat jalan-jalan itu atau having fun is not the main part of it. Seperti itu. Next point. Poin berikutnya. Ya, ini language and cultural barriers should be broken to a certain extent by connecting with the locals. Jadi ketika kalian studi di luar negeri, itu kalian harus pasti bisa bahasanya. Gak hanya bahasa Inggris, bisa bahasa Spanyol. Karena saya di Spanyol itu orang tidak banyak lokalnya tuh yang bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris gitu. Jadi saya terpaksa harus belajar bahasa Spanyol. Dan kelas pun juga saya ngikutin dengan bahasa Spanyol gitu. Dan sama di Jerman pun juga di sini banyak teman-teman yang ngambil S1, S2, mereka harus adaptasi dan ada yang namanya penyetaraan malahan selama 1 tahun untuk belajar bahasa gitu. Dan selain bahasa ada juga cultural buat orang-orang yang misalkan seumur hidupnya di satu desa kecil. Ketika mereka ditaruh di kota, ada yang namanya cultural shock gitu. Oh, kenapa tiba-tiba kayak begini ya? Aturan-aturannya berbeda, budayanya beda. Kan kalau di Indonesia misalkan kita SMA pakai seragam. Kalau di sini dari kecil sampai tua pun juga namanya belajar pakai baju bebas gitu. Ada yang pakai kop tangan, pakai celana pendek. Jadi ada banyak hal yang mungkin kalian belum terbiasa, tapi you have to deal with it gitu. Dan di sini aku bilang ini should be broken to a certain extent. Maksudnya certain extent apa gitu? Ada batasan-batasan tertentu ya. Itu pribadilah norma-norma yang tetap harus dipegang gitu sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi kalian juga harus menjaga seperti itu, menjaga supaya kalian pun juga tidak mengikuti lifestyle yang tidak baik itu di luar negeri, karena di sini bebas, lebih bebas lah. Jadi kalian coba menyesuaikan tapi to a certain extent seperti itu. Dan pastinya bergaul dengan orang-orang lokal. Ketika kalian banyak bergaul dengan orang lokal, itu nanti kalian pun juga jadi paham gitu. Ternyata cara pandang orang tuh berbeda ya, dan kita pun juga bisa semakin open minded. Kita juga punya empati ke mereka gitu. Nggak hanya sebatas pemikiran kita tuh terus segitu-gitu aja gitu. Jadi you have to deal with the locals. Jangan kita jauh-jauh ke luar negeri, tapi kalian masih ngegeng gerombolan orang-orang Indonesia semua. Seperti itu sih. Third point, ya you have a support system gitu. Kalaupun aku sendirian di Indonesia S3 di kota sini gitu, tapi aku ada teman-teman juga yang misalkan di kota berbeda gitu, kita masih tetap kontak gitu. Jadi memang penting support system atau orang tua kita di Indonesia masih keep kontak, seperti itu sih. Oke, next point. Poin berikutnya. Moderator. Oke. Not all opportunities should be taken. Di sini saya cerita aja. Saat saya mengambil program S2 itu saya sebenarnya terima di 2 jalur. Satu yang jalur yang biasa lewat LPDP, satu lagi tuh kayak program Erasmus Mundus. Nah, program Erasmus Mundus ini dia double degree ya in a way. Jadi ada sebagian di Belanda, ada sebagian di Italia, memang bidangnya juga tetap pertanian. Tetapi saat itu saya tidak memilih jurusan itu, kenapa gitu? Ternyata ya mereka tidak menyediakan fundingnya. Jadi mereka menyediakan program studinya itu, tapi fundingnya itu nggak pasti dikasih gitu. Mereka ada kuota fundingnya lah gitu. Jadi saya di sini bilang gitu, ya walaupun terlihat lebih bagus ya dibandingkan cuma di satu universitas, cuman drawback-nya apa gitu. Makanya saya bilang ketika kalian planning ahead gitu, kalian think all the considerations gitu, positif negatifnya. Jangan sampai kalian yang penting sekolah kuliah di luar negeri, kalian ke luar negeri ternyata nggak ada sumber pendanaan atau pendanaan yang diberikan program beasiswa hanya sebatas membiayai studi, tapi biaya kehidupan sehari-hari kalian harus tanggung sendiri. Resikonya kalian harus kerja part-time. Kalau kerja part-time, jadi kalian tidak bisa fokus studi karena sebagian tenaga kalian harus digunakan untuk mengumpulkan uang supaya kalian pun juga masih bisa makan. Jadi
makanya kalian harus jeli gitu terhadap tidak hanya requirement saat kita mendaftar, tapi apa yang ditawarkan pemberi beasiswa untuk kalian. Seperti itu. Apa dibiayain secara full, apa dibiayai secara partial. Itu aja sih. Next point. Ya, lastly gitu, karena sebenarnya pressure untuk study di luar itu cukup berat karena kita tidak hanya deal with culture, different people ya, tapi di sini kalian juga harus adaptasi dengan mata pelajarannya. Saya merasakan ketika saya studi di Belanda, itu walaupun bidangnya sama, misalnya di bidang biologi, geologi, ternyata bekal saya selama S1 itu tidak banyak yang missing gitu, terutama misalnya di bidang molecular biology. Jadi selama saya S2 itu saya seperti harus mengulangi dan dipercepat gitu pembelajaran gitu. Nah, thanks waktu itu ya thanks God-nya saya punya teman-teman yang tadi bilang support system, nggak cuman orang Indonesia gitu, tapi ada juga teman-teman orang Belandanya, orang internasionalnya yang saya bisa tanyai, yang mereka pun juga mengajari saya gitu. Makanya penting untuk connect sama mahasiswa lain yang nggak cuman dengan komunitas yang kita feel comfortable with. Itu aja sih. So there's a lot of pressure pastinya karena ada juga kasus-kasus beberapa ya kenalan saya juga, mereka akhirnya tidak menyelesaikan S2 mereka dan mereka pun juga sempat yang namanya konsultasi ke psikologis karena terlalu banyak stres yang mereka alami seperti itu. Ya ini kayak negatif-negatifnya lah ya. Tapi ketika kalian share gitu, kalian suka dengan apa yang kalian pelajari dan kalian benar-benar punya keinginan, motivasi untuk menyelesaikannya, itu pasti ada jalannya seperti itu. Ini terakhir slide dari saya karena saya menyisakan waktu lebih banyak untuk sesi tanya jawab ya supaya lebih spesifik menjawab pertanyaan teman-teman. Thank you for your attention. Kalau ada pertanyaan, terus di sini saya juga untuk teman-teman yang ingin tahu lebih detail, karena saya di sini cuma bisa membahas sedikit ya. Nah, saya tuh merincikan gitu persyaratan apa, beasiswanya apa, terus pengalaman saya tuh dalam sebuah buku. Nah, buku ini saya memang tulis sekitar awal saya mulai S3 ya. Tapi hingga saat ini teman-teman masih bisa mengakses buku ini e-booknya lewat Gramedia online atau langsung ke Gramedia toko terdekat aja sih. Seperti itu. Jadi di sini lebih detail. Saya menulis buku ini bersama rekan saya. Saya yang lebih membahas tentang beasiswa luar negeri dan rekan saya lebih membahas tentang beasiswa dalam negeri dan pengalamannya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Mika mengenai pemaparan yang sangat luar biasa ini. Pasti banyak pertanyaan yang muncul bagi teman-teman. Untuk pertanyaan bisa langsung ditulis di room chat-nya. Langsung saja ya Kak. Untuk pertanyaan pertama. Iya. Saya S1 di universitas yang bisa dibilang bukan universitas terbaik di Indonesia. Akreditasi jurusan dan universitas hanyalah B. Tapi saya pengen banget S2 di luar negeri. Kira-kira menutup kemungkinan tidak untuk lolos LPDP dan Erasmus Mundus? Silahkan dijawab, Kak. Iya. Kalau pengalaman saya ya, waktu itu saya mendaftarkan diri beasiswa LPDP dan saya ikut yang namanya program kepemimpinan. Itu juga ada teman-teman yang dari universitas yang saya pun tidak tahu itu apa, SPIK gitu kan. sekolah tinggi itulah. Jadi saya pun juga tidak tahu gitu. Tapi ternyata memang ada loh kesempatan seperti itu. Cuman again, kalian ya ibarat seperti menjual lah, gitu, jualan gitu. Gimana kalian bisa menjual diri kalian gitu melalui CV, melalui motivation letter, melalui persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan supaya pemberi beasiswa pun juga convince. Kan tadi saya udah bilang gitu, sekalipun teman saya ada yang sebenarnya bahasa Inggrisnya tidak cukup,
tapi ternyata dia masih bisa loh diberi kesempatan karena ada nilai plus-plus lainnya. Jadi sini saya menganjurkan gitu, kalau misalkan tidak menutup kemungkinan untuk beasiswa luar negeri, karena beasiswa buat Indonesia, siswa Indonesia tuh banyak gitu. Saya juga nggak bisa jabarin dan ada berbagai macam tipenya, berbagai macam jenisnya gitu ya. Kalian harus research and find out gitu. Itu aja sih. Jadi menurut saya tidak menutup kemungkinan gitu, asalkan kalian meet the requirement dan kalian pun juga ada selling point-nya lah, seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya ya, mungkin itu udah terjawab nggak ya? Untuk Udah cukup terjawab pertanyaan kali ya. berikutnya, Kak, apakah benar paling susah dan paling banyak tersaring itu saat pengumpulan dokumen buat pendaftaran? Uh, di mana-mana ya saat kita ngelamar kerja juga kan yang dilihat itu memang dokumen aja karena kita kan nggak langsung interview gitu kan. Jadi ya memang persyaratan paling gampangnya kan penyaring beasiswa kan mereka mungkin kerjanya setiap hari tuh melihat daftar kayak aplikasinya tuh beratus-ratus gitu yang mungkin masuk gitu. Saya juga tidak tahu sih, tapi di pikiran saya ya karena saking banyaknya bisa ratusan ya mereka harus milih dan ya memang dokumen yang kalian kumpulkan itu ya satu-satunya yang menjadi kriteria kalian lulus apa nggak. Saya tidak tahu kalau di belakang ada misalnya jalur koneksi lah atau apa di luar itu ya, tapi memang untuk saringan pertama memang berkas seperti itu karena kompetitif kan beasiswa, kecuali beasiswa yang misalnya nggak ada kuotanya gitu, yang mereka hanya melihat berdasarkan masuk apa enggak gitu, tapi kan rata-rata beasiswa juga ada kuotanya ya, jadi kalian harus bisa kayak make sure that kalian tuh udah pass the minimum level lah seperti itu. Mungkin nyambung ke berikutnya ya. Ya, ini juga termasuk pertanyaan dari saya. Oh Lebih iya. penting atau skill, Kak? Kira-kira untuk Kalau menurut saya sih balance ya. Gitu kan tadi saya bilang, teman ada kenalan saya, wah nilainya udah perfect banget lah gitu. Tapi ternyata skill yang dibutuhkan bukan technical skill aja, tapi social skillnya juga dibutuhkan gitu. Gimana dia bisa, kan ada kayak LPDP mereka membutuhkan orang-orang yang berkontribusi secara sosial. Ya itu juga sebagai skill loh, soft skill. Bisa melayani masyarakat, seperti itu. Jadi menurut saya harus balance, jangan sampai apa ya namanya nilainya jeblok tapi skillnya bagus, atau misalnya nilainya bagus tapi soft skillnya ya terutama atau people skillnya jelek. Itu kalian harus bisa balance gitu, karena sampai saat ini ya saya bisa sampai sini ya mungkin juga terbantu dengan nilai saya dan juga skill saya gitu. Dan pastinya ya sama seperti ketika kita melamar pekerjaan kan, nilai pertama, habis itu skillnya apa gitu. Oh saya bisa misalnya operasi komputer, skill-skill tambahan kayak pengalaman organisasi itu sebagai nilai tambah, nilai jual kalian gitu. Jadi kalian juga sesuai itulah dengan kebutuhan seperti itu. Berarti tetap harus balance ya, Kak? Iya. Untuk Seperti pertanyaan itu. selanjutnya mengenai Ya. pertukaran pelajar nih, Kak. Gimana nih caranya? Kalau pertukaran pelajar, nah pertukaran pelajar itu paling gampang kalian dapat informasi tuh ke universitas kalian. Terus biasanya tuh universitas ada yang namanya hubungan internasional atau hubungan antar lembaga atau institut lah. Kalau di IPB itu ada yang namanya International Collaboration Center. Jadi di situ udah ada tuh yang namanya kayak rak, dan itu tuh kayak semacam pengumuman lah gitu. Terus itu tuh bisa kita lihat gitu, oh ada program pertukaran pelajar ke sini kemana gitu. Dan menurut saya untuk mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar itu tidak sesulit mendapatkan beasiswa S2 kali ya. Karena pertukaran pelajar durasinya pendek, bisa 1 bulan, bisa setengah tahun, bisa juga 1 tahun seperti saya itu. Tapi di sini kan kalian intercultural gitu. Jadi yang salah satu kriterianya juga ya pertama bahasa Inggris, kedua kalian juga motivasinya apa nih alasan kalian gitu. You have to give a good reason kenapa kalian harus dipilih untuk mengikuti pertukaran pelajar tersebut. Seperti itu sih. Kalau caranya kalian harus cari tahu dulu. Habis itu kalian harus
ya persyaratannya harus dipenuhi. Habis itu ya kalian harus daftar dan nanti ada proses-prosesnya, misalnya wawancara atau tidak ada wawancara gitu, langsung pengumuman. Jadi it really depends on which program you're applying, tergantung program yang kalian daftar, seperti itu sih. Kalau di Indonesia banyak ya, misalkan ke Jepang, saya IPB ya, IPB banyak yang ke Jepang gitu, ada juga ke Jerman, ke Göttingen waktu itu, dan setiap universitas biasanya ada kolaborasinya gitu. Jadi kalian coba tanya ke dosen-dosen atau ke alumni-alumni atau ke kakak kelas gitu yang pernah gitu. Jadi saya nggak bisa spesifik kasih tahu gimana caranya, seperti itu. Gimana sih Kak cara untuk mendapatkan link beasiswa LPDP atau Erasmus Mundus ini? Kalau ini link apa nih? Kalau link cuma www. Itu langsung ke Mbah Google kali ya. Tapi seperti itu gitu. Tapi ya saya sebenarnya tulis sih di buku saya itu ada daftar kayak website-website beasiswa-beasiswa yang mungkin teman-teman berminat. Ada yang misalkan Fulbright di Amerika, ada yang di Jepang, ada yang di Australia, AusAid gitu. Saya nggak ingat by head karena udah cukup berapa tahun lalu ya saya tulis. Cuman hal yang paling gampang ya kalian ke Mbah Google gitu, cari beasiswa LPDP atau beasiswa Erasmus Mundus. Nah untuk Erasmus Mundus ini tadi saya bilang konsorsiumnya itu banyak gitu, dan saya jelasin itu semua di buku saya sih karena sesuai dengan spesifikasi jurusan kalian dan keahlian kalian, seperti itu. Ya, makanya bisa yang ingin lebih tahu tentang beasiswa ini bisa lihat di bukunya Kak Mika ya Kak. Iya, bukan yang marketing ya jadinya. Tapi memang karena banyak gitu, Iya. jadi nggak mungkin saya jelasin itu aja sih. Ya, informasinya mungkin lebih lengkap lagi, jadi bisa Iya, dibaca-baca. Terus iya. untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira butuh berapa waktu lama sih untuk persiapan beasiswa ini, Kak? Kalau persiapan beasiswa, contohnya saya pas ke Thailand itu persiapan cuma 2 minggu. Karena waktu itu bukan masalah, karena waktu itu beasiswa yang pertukaran ke Thailand itu saya bukannya mendaftar, tapi dari departemen yang langsung nawarkan gitu ke saya sama kedua teman saya lagi, bilang, Nica ini ada program pertukaran pelajar, tapi 2 minggu lagi harus berangkat, kamu siap nggak? Kayak gitu. Waktu itu saya digituin gitu. Jadi kalau kayak gitu kan persiapannya jadi bukan beasiswa apa ya, kayak langsung aja ngurus berkas segala macam karena semua udah diurusin sama departemen gitu. Mereka yang seleksi ternyata di belakang. Tapi untuk contohnya ke Erasmus Mundus itu kan ada tahapannya ya, apa persiapan keberangkatan juga, misalnya ada semacam, waktu itu saya harus ke Jakarta ikut kayak pengenalannya ya, kayak semacam apa ya, pengenalan terhadap Erasmus Mundus itu sendiri bersama teman-teman dari berbagai macam daerah lah yang juga ikut berbagai macam program Erasmus Mundus lainnya. Nah makanya kalian untuk Erasmus Mundus kalian coba cek yang namanya European Higher Education Fair. Itu saya nggak hafal lah websitenya, cuma kalian googling, itu mereka biasanya menyediakan kayak setiap tahun di berbagai kota mereka ada stand dan buka kayak semacam expo, exhibition gitu. Nah kalian bisa tanya-tanya di sana ke kakak-kakak kalian di sana, alumni-alumni di sana untuk Erasmus, dan itu mungkin bisa membantu teman-teman seperti itu untuk menjelaskan persiapan. Tapi rata-rata persiapan keberangkatan 1-2 bulanan kali ya in general, karena kalian kan harus urus visa, ngurus visa juga biasanya butuh at least 2 minggu, dan untuk ngurus visa ini kan kalian harus mencukupi atau kayak mengumpulkan persyaratannya, misalnya surat keterangan berkelakuan baik dari polisi atau surat kesehatan, jadi ada embel-embelnya lagi gitu untuk bikin visanya aja gitu. Jadi persiapan biasanya 1 bulan, 2 bulan, bisa juga setengah tahun, tergantung kalian mulai studinya di mana. Saya saat S2, saya sebenarnya waktu itu harus mulai di bulan Agustus September. Tapi karena saya baru balik pertukaran pelajar yang Spanyol, saya nggak bisa langsung mulai dan saya masih harus mengikuti rangkaian persyaratannya LPDP. Saya jadi mundurin setengah tahun dari pihak Belandanya, mereka memperbolehkan seperti itu. Jadi saya masuk ke semester berikutnya dan saya pun beasiswa ya persiapan masih ada waktu luang lagi kayak sekitar setengah tahun ya seperti itu. Jadi
It's really relative, tergantung dengan, iya seperti itu. Itu untuk keberangkatan. Kalau untuk persiapan beasiswanya sendiri, ya itu selama saya S1 itu tuh sebenarnya saya mempersiapkan diri. Malahan saya bisa bilang dari SMA pun, karena saya banyak selama SMA mengikuti program, bukan program apa sih, kayak lomba-lomba karya tulis ilmiah gitu. Saya ikutin gitu. Jadi itu sebagai bekal saya juga. Jadi untuk persiapan untuk mendaftar beasiswa sedini mungkin sih. Saran saya seperti itu. Nih, kan tadi udah dijelasin ya Kak, untuk dari persiapannya udah dari sekolah SMA ya Kak. Terus ini ada apakah ada kemungkinan buat bisa lanjut beasiswa ke luar negerinya Kak? Maksudnya dari SMA gitu? Iya. Oh, kalau SMA ada program-program khusus ya. Misalkan sih saya juga kenal ada junior saya, dia SMA di Indonesia, terus habis itu ke Jerman. Itu kayak ada semacam jalurnya, tapi saya kurang tahu persis ya, karena di Jerman ini mereka tuh harus ngambil yang namanya student college. Jadi selama 1 tahun mereka kayak mengulang lagi per SMA-an mereka ya, kayak pelajaran SMA sekaligus belajar bahasa supaya mempersiapkan masuk S1 gitu. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu, tergantung kapasitas siswanya, bisa cepat belajar bahasa apa tidak, seperti itu. Jadi, kalau untuk yang masih SMA, ada kok kesempatan keluar negeri ya. Contohnya juga ada teman saya yang ternyata daftar terus dari universitasnya karena nilai SMA-nya bagus, dia dapat beasiswa, potongan biaya gitu. Jadi orang tuanya mungkin hanya cukup membayar kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi bisa sih seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya mengenai wawancara nih Kak, kita harus outstanding and be yourself gitu. Itu gimana ya Kak caranya agar bisa natural, terus nunjukin yang terbaik buat kita. Gimana tipsnya, mungkin bisa di-share pengalamannya Kak mengenai wawancara itu? Kalau selama wawancara saya jujur sih orangnya gitu. Saya nggak melebay-lebaykan. Saya tetap menjual diri saya apa adanya, tapi saya juga memfokuskan kira-kira pemberi beasiswa ini mereka tuh cari apa sih gitu. Kalian harus jeli gitu. Mereka mencari orang dengan kriteria kayak gini. Kalian boleh lah, kan biasanya nama wawancara gugup ya gitu ya. Misalkan contoh latihan lah di depan kaca atau latihan sama teman atau orang tua seperti itu gitu. Tapi pas gimana kalian saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan, kalian harus belajar untuk relax ya, relax, terus think clear, terus saat itu ya saya menjawab apa adanya gitu. Waktu itu pertanyaan yang ditanyakan saat LPDP misalkan, nanti kamu selama S2 kira-kira mau penelitian apa gitu. Penelitian, saya sih kepikirannya pengen, karena pertanian ya, pengen tanaman ini, tapi ya saya tidak tahu ya gitu. Kayak saya kan masih bawa, saya punya ide kayak begini-begini. Terus ditanyainnya juga waktu itu, kamu nanti mengkontribusi ke Indonesianya bagaimana gitu. Saya sih pinginnya mengabdi dari segi kayak begini. Nggak usah yang, saya ingin menghilangkan korupsi di Indonesia, atau saya ingin memberantas kemiskinan. Nggak usah yang high-high. Semakin kalian mengerucut kayak, ya saya cukup mengembangkan, misalkan di daerah saya ada daerah pertanian, budidaya ini petaninya mereka membutuhkan bibit-bibit yang lebih unggul, yang hal-hal sesimpel aja sebenarnya, karena wawancara kan mereka juga ini orang realistis apa enggak gitu. Jadi you can be yourself also, you can say also your dreams, tapi be realistic about it. Itu aja sih. Sama pede, confidence. You have to have confidence. Iya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah kalau ikut dalam beasiswa LPDP dan Erasmus Mundus ini harus ikut TOEFL atau IELTS? Kalau harus ikut, berapa nilai masuk persyaratannya, Kak? Tahu saya kalau IELTS TOEFL, saya nggak tahu ya sekarang gimana, tapi kalau dulu kan, misalkan saya kasih tahu aja, kalau TOEFL tuh ada 2 macam. Ada IBT, ada ITP. ITP itu ya sekitar 300-400 ribu lah ya, gitu yang murah. Sedangkan yang IBT, itu tuh harganya pakai dolar. Waktu itu saya juga tes yang IBT karena butuh untuk S2 saya.
Waktu itu sekitar $170 Amerika gitu. Jadi lumayan mahal ya. Tapi memang ujiannya mirip-mirip. Tapi ITP kan kalau nggak salah nggak komplit ya. Kalau IB itu tuh lebih ekspensif gitu. Dan di situ nilai kan dikasih tahu kriterianya. Kalau misalkan IELTS minimal misalnya 70 apa 60 ya saya nggak tahu gitu. Tapi atau enggak kalau ITP itu misalnya 500 atau 550 nilainya gitu. Kalian jangan berpatok yang penting lulus gitu. Ya itu juga perlu gitu, tapi you just have to try your best gitu. Kalian banyak latihan-latihan soal gitu, banyak latihan bicara, seperti itu sih. Jadi itu kan pertanyaannya ya, apa tentang bahasa kan? Bahasanya nggak sih? Sorry, aku jadi kelewatan. Sampai mana ya tadi ngomongnya? Lupa. Itu sih untuk persyaratan bahasa Inggris ya wajib sih tahu saya gitu. Kecuali kalau kalian ngambil beasiswa misalnya ke Jepang, itu mereka mungkin bahasa Inggris tidak lihat, tapi bahasa Jepangnya kalian harus lolos ujian misalnya N berapa gitu. Ada level-levelnya kan gitu. Kalian harus pastikan kalian ya punya persyaratan itu mencukupi persyaratan itu. Itu sih. Terus selanjutnya, untuk mendapatkan beasiswa luar negeri ini harus sesuai jurusan sama S1-nya atau bebas kita milih yang lain, Kak? Kalau menurut saya, kalau sekalipun kalian memilih jurusan lain, kalian harus kasih reason. Reasonnya apa? Masuk akal nggak gitu. Contohnya saya kan sebenarnya S1-nya itu agronomi. Agronomi itu yang kerjanya jadi petani lah, petani modern gitu. Lulusan-lulusannya juga kebanyakan sebatas apa ya misalnya yang kerja di perusahaan, yang ngurusin kebun, membuka kebun, mengurus pupuk, segala macam kayak gitu lah perkebunan. Tapi ketika saya ngambil S2, itu saya masuk bioteknologi tanaman, which is masih skopnya tanaman, tapi udah masuknya ke laboratorium ya. Chemipad, molecular biology. Buktinya saya pun juga masih bisa, tapi memang skopnya masih di bidang biologi. Gitu. Kecuali kalau saya misalnya, ngambil biologi, terus tiba-tiba saya mau ngambil ilmu sejarah gitu kan kayak itu jauh banget ya. Kalau bisa sih sedikit linear lah, kalaupun nggak linear masih dalam ruang lingkup, misalnya kimia biokimia kalau enggak tadi saya bilang saya pertanian masuk ke biologi molekuler, atau di sini pun saya juga masuk biokimia gitu. Jadi lebih baik memang satu arah sih seperti itu. Gitu sih. Iya. Untuk mencari posisi aman, apakah kita perlu di beberapa badan beasiswa waktu yang sama atau terlebih dahulu? Apakah harus seperti ini bisa diperbolehkan, Kak? Sebenarnya kalian ya intinya kayak nebar CV ya. Nebar CV ya sah-sah aja, nggak ada yang membatasi kok. Tetapi ketika kalian diterima di satu beasiswa, kalian jangan mengambil beasiswa lainnya. Karena ada kejadian. Satu, saat S2, ternyata orang tersebut dia double funding. Karena dia double funding, jadi dia somehow aku nggak tahu gimana caranya, tapi pihak beasiswa mereka tidak saling tahu gitu. Ternyata mereka membiayai orang yang sama gitu, dan beasiswanya pun juga berbeda. Akhirnya dia dicabut beasiswanya, malahan apa ya malu-maluin negara Indonesia juga sih, sampai sempat kayak polisi pun turun tangan gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti itu. Kalau menurut saya dalam tahap daftar beasiswa ya kalian daftar aja sebanyak-banyak yang ada salahnya. Cuma nanti ketika kalian diterima beasiswa jangan sampai double funding. Itu aja sih. Karena ada resikonya kan. Seperti itu. Ngeri juga ya, Kak. Iya gitu. Sampai kedutaan besar pun juga turun tangan saat itu gitu. Jadi ini satu kasus lah. Nggak tahu di luar kasus-kasus macam-macam apa lagi ya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai double ya untuk menerima beasiswanya apapun itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah mau ikut pertukaran pelajar itu harus jadi asisten dosen dulu? Nggak harus sih. Nggak harus. Yang penting kalian ya memenuhi kriteria gitu.
asisten dosen kan itu kayak apa ya? Kayak nilai tambah lah, pengalaman kerja seperti itu. Tapi kalian bisa menutup itu dengan misalnya, oh nggak jadi asisten dosen tapi aktif organisasi, itu juga suatu kayak pencerminan kalau kalian tuh aktif juga gitu. Teamworknya ada, sosialisasinya ada gitu. Jadi tergantung, yang nggak harus kalau menurut saya seperti itu. Ini ada yang tanya lagi, Kak. Untuk nyari Iya. beasiswa S2 harus Mm-mm. dipersiapin pas semester berapa ya, Kak, waktu S1-nya? Saya sih mempersiapkan S2 udah dari tahun ketiga kali ya. Kan tahun ketiga, habis itu kan saya skripsi. Saya skripsi, terus habis itu ya langsung langsung mendaftar juga gitu. Karena tadi saya bilang gitu, persyaratan-persyaratan kan harus di-compile ya. Jadi apa namanya, kalian timingnya itu depends on person to person, nggak pasti. Itu aja sih. Tapi kalau bisa ya sedini mungkin, kalau memang kalian pengen ke luar negeri, pokoknya gimana pun gue mau ke luar negeri gitu kan, S2 ke luar negeri gitu. Kalian coba mempersiapkan sematang-matangnya, itu aja sih dari saya. Mm-mm. Hmm, Kak, boleh minta link bukunya Kak Mika apa enggak, Kak? Oh boleh, itu ada di slide tadi terakhir ya, halamannya ada nggak itu? Ya, Apa ya? Harus bisa dicek. di-share. Coba mungkin bisa dibantu sama tim moderator. Ada di slide terakhir saya. Kalau kalian langsung aja ke Gramedia, ke gramedia.com. Terus itu ada bukunya Sukses Raih. Saya coba pakai Sukses Raih Beasiswa Dalam dan Luar Negeri. Beasiswa dalam dan luar negeri. Beasiswa dalam dan luar negeri. Ya, kalian langsung googling aja sih. Bisa langsung didapat seperti itu. Mungkin ini aku jawab pertanyaan berikutnya aja ya. Ini langsung scrolling down aja ya di chat box-nya ya. Apa ada program beasiswa untuk dokter gigi yang ingin melanjutkan spesialisasi ke luar negeri? Karena yang sejauh saya searching kok tidak ada LPDP pun ada beasiswa tapi dalam negeri. Apa memang tidak ada ya? Makasih. Wah, saya kalau untuk ke dokter gigi, saya nggak tahu ya gitu. Secara spesifik. Tapi mungkin harusnya ada gitu. Tapi kalau contohnya nih saya punya teman, dia ini bukan orang Indonesia ya, dia orang Georgia, ya satu negara di Eastern Europe gitulah. Terus dia tuh apa namanya di Eastern part ya anyway dia itu sama-sama S1 pertukaran pelajar program Erasmus Mundus di Spanyol dan ternyata dia setelah itu balik ke negaranya dia dapat beasiswa pertukaran pelajaran ke Tokyo University kedokteran manusia sih dia kasusnya dapat kayak pertukaran pelajar juga ke Tokyo habis itu balik lagi terus akhirnya dia dapat kesempatan langsung ke Mayo Clinic di di Harvard ya di Amerika dan itu posisinya bukan PhD malahan postdoc jadi aku nggak paham ya kalau di bidang kedokteran tuh seperti apa dokter umum dan dokter gigi gitu tapi ada ya namanya direct gitu kayak fast track kali ya buat mereka gitu langsung postdoc sekaligus master sekaligus PhD sekaligus satu paket seperti itu tuh saya kurang tahu tapi cobalah tanya-tanya ke universitas yang kalian minati seperti itu karena biasanya setiap universitas mereka ada internal fundingnya juga ada apa ya beasiswa dalam universitinya juga atau proyekan dosen biasanya banyak kan memang proyekan dosen seperti itu sih. Nih, moderator saya lanjut aja ya jawab pertanyaannya ya. Mungkin itu bisa menjawab yang S1-nya dokter gigi. Terus apa kekurangan dan kelebihan kuliah di luar negeri? Ah, saya sih melihatnya ya mungkin kalau dari kelebihan ya banyak lah ya pengalaman studi di luar negeri, bisa networking, bisa jalan-jalan juga, bisa belajar open minded, tapi kekurangannya bukan kekurangan sih saya lihat, tapi tantangan. Nah, tantangannya itu
kita jauh dari orang tua, which means kita harus mandiri, kita harus independen, dan dan juga berat gitu ketika kita sendiri. Kalau misalnya di kota besar kayak Berlin atau Amsterdam, banyak lah orang Indonesia gitu. Tapi ketika kalian ditempatkan di kota kecil, saat saya waktu itu di Spanyol, entah berantah yang nggak ada orang Indonesia lainnya, ya kalian mau gimana pun ya harus adaptasi dengan lingkungan, harus networking sendiri, cari teman-teman gitu, banyak komunikasi, bangun hubungan gitu, dan kalian pun juga harus belajar ekstra seperti itu, karena kurikulum di luar negeri sama kurikulum Indonesia itu sedikit berbeda gitu. Kalian harus, apalagi di Indonesia, yang di negeri kan belajar rata-rata bahasa Indonesia, ya istilah-istilah bahasa Indonesia. Ketika yang kalian tempatin di luar negeri, ya kalian harus, ya mungkin tahu istilah Indonesia, tapi kalian harus belajar menggunakan bahasa Inggris, yang itu juga cukup tantangan lah buat kalian. Seperti itu. Tapi menurut aku lebih banyak menerima kelebihan-kelebihannya sih. Itu aja sih. Terus pertanyaan berikutnya, lebih baik mendapatkan beasiswa dulu atau LOE dari universitas? Kalau saya waktu itu terima LOE dulu. Jadi saya udah terima di universitas dan setelah itu baru mendaftarkan beasiswa di LPDP. Karena untuk LOE itu bisa dimundurin. Misalnya kita nggak mulai semester ini tapi mulai semester depan. Atau nggak mulai tahun ini tapi mulai tahun depan. Tapi kalau untuk beasiswa, setahu saya sih misalnya kita ingin menuju ke bidang ini di universitas ini, udah ditentuin nih gitu kan. Udah dapat fundingnya, tapi ternyata kalian tidak bisa masuk universitasnya, kan bisa hangus juga ya. Saya sih nggak tahu kasus-kasusnya seperti apa sekarang yang dihadapin pelamar-pelamar ya. Tapi kalau saya pribadi ya, sebenarnya paling enak daftar beasiswa dan juga LOE, dan terus sama-sama diterima idealnya. Tapi kan nggak tahu seperti itu. Yang bisa menjawab. Terus tips menguasai bahasa ya. Sebenarnya kalau untuk belajar bahasa saya pun juga nggak perfect gitu. Bahasa Jerman saya, bahasa Belanda saya gitu. Tapi kita tuh harus nekat ngomong, harus nekat bicara. Kalaupun kita salah, jangan takut salah karena nggak ada yang ngejudge, bukan ujian gitu. Kecuali kalau memang ngambil ujian ya gitu. Tapi selama kita sama teman-teman, terus ada yang bisa mengoreksi kita, itu advantage. Jadi kalian harus bisa menerima saat dikritik, itu sih. Dan apalagi tinggal di Belanda, di Jerman ya. Ini ada suara dari mana? Halo. Halo? Ada suara dari mana ya? Halo Kak, saya. Halo? Iya. Halo, saya Stefanus Kak, dari mahasiswa Iya. YAI. Nah, Oh iya. kebetulan saya sekarang kan mau semester 7 nih. Iya. Ya saya kan mau lanjutin S2 tuh. Jadi, itu kalau misalnya yang di luar negeri gitu, biasanya dikhususin dulu, misalnya kita belajar dulu 6 bulan kayak gitu nggak sih? Atau langsung aja masuk kuliahnya gitu, untuk S2 ya? Ke S2 ya? Setahu saya tidak ada gitu. Misalnya saya belum melihat ada yang kalau S2 harus dikhususkan dulu setengah tahun untuk belajar bahasa gitu. Karena biasanya S2 kan cuma 2 tahun. Kalau tambah lagi lama juga gitu. Jadi kebanyakan teman-teman yang memang ngambil S2 itu yang programnya bahasa Inggris. Itu sih. Tapi kecuali untuk S1. Kalau S1 di Jerman terutama, itu kalian harus 1 tahun penyetaraan dulu lah. At least 1 tahun. Ke Jepang juga itu ada penyetaraan dulu. Seperti itu. Untuk menyeimbangi ya? Iya, betul. Gimana sih Kak? Cuma nanya ini. Oh iya, semangat ya, semangat. Iya nih, soalnya lagi cari tahu kampusnya. Cobalah tanya-tanya di universitas yang kamu belajar itu, ada nggak link-link ya, pengalaman senior-senior yang pernah pengalaman ke luar negeri. Itulah paling mudah ya, paling mudah seperti itu. Siap Kak, makasih ya Kak. Oke deh, semangat. Siap. Iya. Ya, mohon maaf Kak, tadi ada gangguan sedikit. Iya, nggak apa-apa. Tapi tadi saya beresin aja ya tips menguasai beberapa bahasa bagaimana ya. Kalian itu harus nekat bicara
jangan malu dan jangan minder kalau dikritikin atau dikoreksi sama teman-teman, itu aja sih. Karena kalau di luar negeri, misalnya di Jerman, di Belanda, orang-orang sini cenderung blunt ya, they speak bluntly, which means mereka tuh kritik gitu. Kalau ngomong ya lu jelek gitu, nggak yang ya cukup bagus tapi gini gitu. Saya, oh, what you're doing is bad, your English is bad, you have to correct gini. Kalian jangan ambil di hati gitu, karena memang kebanyakan orang di sini itu to the point, itu sih. Kalau yang masih belum biasa kan, aduh, sakit hati gitu dikritikin gitu. Kalian harus kuat dikritik, itu aja sih. Salah satu tips lagi ya. Seperti itu. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kak. Ya, Iya. dari Fahda, Kak izin bertanya. Aku udah Iya. googling tentang jurusan PGSD di luar negeri. Itu jarang banget. Kakak sendiri punya temen dari jurusan itu atau tidak selama kuliah di luar negeri? Atau punya info, Kak? PGSD itu apa ya? Saya nggak tahu PGSD. Pendidikan SD. Pendidikan keguruan SD, Kak. Keguruan ya? Keguruan. Saya tidak tahu kalau untuk khusus SD ya. Tapi saya sih di sini kalau nggak salah sempat ketemu misalnya yang ngambil S3 loh, yang ngambil S3, tapi mereka keguruan gitu, kalau nggak salah gitu sih. Jadi mereka meneliti ya, gitu, meneliti. Dan ada juga yang S2 juga sih ya, kalau nggak salah ada satu orang dia ngambil S2 keguruan, tapi memang rata-rata kalau keguruan biasanya S1, tapi mereka ngambil kayak pertukaran pelajar lah istilahnya, bukannya ke arah master atau S3 ya, seperti itu. Sebenarnya ada gitu. Kalau info, wah, ya itu saya bilang, kalau bisa kalian cari universitas yang menyediakan program studi keguruan. Nanti kan ada spesialisasi ya, karena kalau keguruan di Jerman ini, setahu saya S1-nya tuh misalnya satu orang, mereka megang spesialisasinya misalnya, oh mata kuliah biologi, sama mata kuliah bahasa, jadi 2 gitu. Ada yang ngambil mata pelajaran matematika sama fisika atau olahraga gitu. Keguruannya tuh gitu sih, setahu saya di sini gitu. Jadi itu sih setahu saya. Jadi coba cari universitasnya dulu yang ada keguruannya, jurusan keguruannya, baru di situ nanti mereka bisa ngarahin. Itu sih. Oh, ini ada tanya lagi, Kak. Pengalaman terbaik Kakak yang paling tidak bisa dilupakan saat kuliah di luar negeri apa ya, Kak? Kalau pengalaman mungkin in general tuh di sini saya apa ya pengalaman yang tidak terlupakan. Bingung juga karena banyak banget exciting. Mungkin ini kali ya, karena saya kan di bidang pertanian ya, sebanyak ngurus tanaman gitu. Yang saya benar-benar nggak mungkin mengalami lah di Indonesia itu. Jadi pas saat saya di Belanda itu ada perusahaan khusus memproduksi produk-produk ganja. Nah waktu itu kita ada semacam studi trip ke sana. Gitu itu menarik banget sih. Tapi sini ganjanya bukan untuk yang kayak rekreasi ya, tapi lebih pengobatan gitu. Jadi pengobatan menggunakan cannabinoid gitu. Senyawa volatil, senyawa secondary metabolites lah intinya dia yang digunakan untuk ya pengobatan orang-orang yang misalnya sakit Alzheimer gitu. Itu sih yang menurut saya yang cukup menantang, hal baru, tidak biasa, dan sedikit out of the box banget. Seperti itu. Masih banyak lagi sih pengalaman-pengalaman gitu. Karena di sini saya banyak teman-teman, jadi kita juga kadang-kadang suka jalan ke luar negeri. Saya ke luar negerinya, saya kan di Jerman, kita jalan ke Austria atau kita jalan ke Czech Republic gitu. Karena saya hobinya makan ya, jadi saya biasanya sekaligus tur kuliner sih gitu. Belajarin culture-nya, makanannya, orang-orangnya seperti itu. Bikin ekstrim ya. Tapi gitulah. Wah, keren banget ya, Kak. Jadi tambah banyak yang pingin nih masuk beasiswa. Iya. Ini, Kak, kalau lanjut kuliah di luar negeri, apakah diharuskan untuk ikut sekolah bahasanya dulu, Kak? Kalau harus, biasanya itu dari universitasnya
langsung atau milih sendiri, Kak? Kalau apa dulu nih? Nah, contoh aku yang pasti Spanyol. Tuh nggak ada bahasa apa-apa, langsung jebret gitu. Silakan milih mata kuliah, tapi mata kuliahnya semuanya bahasa Spanyol. Sedangkan aku semester yang awal di sana kan nggak bisa bahasa Spanyol. Ya ada ya kayak disediain lah sama universitasnya kayak apa ya semacam program 2 minggu belajar bahasa Spanyol, tapi kan itu juga paling terbatas. Oh halo, selamat pagi, selamat malam, perkenalkan diri gitu. Nggak, kapasitasnya bukan untuk mengikuti mata kuliah di kelas gitu. Makanya saya ngambil selama ini semester itu yang awalnya itu saya nggak ngambil mata kuliah, tapi saya lebih strategi saya waktu itu penelitian gitu. Kayak makanya saya S1 saya tuh skripsinya 2 kali karena saya penelitiannya 2 kali gitu. Jadi saya skripsi kedua saya di Spanyol semester awal, tuh semester berikutnya baru ngambil mata kuliah gitu. Itu strategi saya karena semuanya akhirnya menggunakan bahasa Spanyol. Tapi kalau untuk di Jerman, adik-adik yang di sini terutama mereka tuh belajar bahasa dulu, biasanya kayak ada lembaganya ya, ada semacam sekolahnya lah gitu. Dan itu nggak ditentuin sama universitas karena sistemnya kalian sekolah dulu, nilainya itu digunakan untuk mendaftarkan diri di universitas, seperti itu sih. Baik. Jadi tergantung kasusnya gitu. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau memang negara yang kalian tuju, saya Perancis juga kan, kalian harus bisa bahasa Perancis untuk mengikuti perkuliahan ya. Kalian harus sudah diperlengkapi lah sebelum kalian studi ke sana untuk belajar bahasanya, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Itu ada ya tentang nilai Belanda ya. Untuk memilih S2 di luar negeri ada spesifikasi nilai atau nilai minimal masuk. Paling penting itu motivation letter-nya. Mau lanjut di Utrecht, pernah ikut festival scholarship-nya, bilang kalau satu perjalanan harus bisa Dutch, terima kasih. Mungkin tergantung jurusannya gitu. Karena Belanda itu mereka student friendly banget. Tapi memang ada mata kuliah misalnya hukum gitu kan. Hukum di Belanda, mereka kan bahasanya bahasa Belanda, recht apalah segala macam kayak begitu ya. Kalian harus memang bisa bahasa Belanda, kecuali kalau kalian mengambil jurusan bahasa Inggris di Universitas Belanda. Jadi itu untuk persyaratan bahasa sih, tergantung jurusan yang kalian pilih gitu. Yang international class apa yang national class. Tapi kalau Belanda mereka cukup open sih. Aku nggak tahu Utrechtnya ini jurusan apa seperti itu. Ya gitulah untuk spesifikasi nilai masuk. Ya nilai juga penting. Jangan sampai jeblok banget ya. Gitu. Apalagi misalnya kalian ngambil jurusan, saya kayak tadi mau jurusan hukum atau misalnya akuntansi lah gitu. Tapi nilai akuntansi kaliannya aja merah gitu ya. Itu juga sulit gitu. Motivation letter penting gitu. Tapi ya itu dia as a whole dilihat kalian kira-kira bisa nggak, karena universitas juga lihat kan nih anak kalau studi di kita bisa survive nggak, bisa beres nggak studinya gitu. Itu juga sih. Iya. Nih ada yang tanya lagi, Kak. Biaya hidup di Jerman sama Belanda itu lebih mending mana, Kak? Lebih murah yang mana ya? Kalau Jerman mana dulu? Karena Belanda in general mahal gitu, mahal. Dan di sana nggak banyak subsidi pemerintah ya, terutama buat mahasiswa internasional. Kalau di Jerman di sini hitungannya pendidikan tuh gratis gitu. Pendidikan gratis, tapi kalian ada iuran per semester, itu sebenarnya kayak untuk transportasi sehari-hari gitu. Jadi untuk biaya hidup juga tergantung kalau kalian pilih di Munich gitu kan, atau di Hamburg, Frankfurt, yang mahal, kota besar gitu. Tapi kalau di kota saya yang nggak terlalu besar, kayak Leipzig, itu biaya hidup malahan saya bisa bilang nggak jauh beda sama tinggal di Jakarta deh. Karena untuk kosan aja, misalnya apartemen kan di sini, itu bisa lebih murah gitu, apalagi kalau kalian sharing ya gitu. Dan di sini kan kalian memang part time juga bisa. Terus selain itu biaya makan juga kalian bedanya, kalau di Indonesia ya warteg, kalau di sini restoran semua, jadi kalian kan mahal kalau makan di restoran tiap hari ya, kalian harus belajar masak. Jadi ada survival skill-nya juga yang harus dilatih sih, belajar masak, nyuci sendiri, nggak bisa jadi anak mami di sini gitu. Harus belajar mandiri ya, Kak. Iya, sampai kadang-kadang aja gitu kayak
Seperti itu ada teman saya, tetangga saya, oh mesin cucinya rusak, nyangkut apa gitu. Kita harus ngebenerin gitu. Kalau enggak ya harus manggil teknisi, kan bayar ongkos lagi gitu. Dan misalnya lampu mati, kita harus ini. Kalau enggak sink tempat cuci tangan, kalau di dapur kan suka mampet, itu kita harus bongkar sendiri, bersihin sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar harus ada kayak skill sehari-harinya juga dilatih di sini, mandiri, nggak bisa kayak di Indonesia rusak dikit telepon gitu. Mang tolong ya mang ini, gitu lah, nggak bisa kayak gitu. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kak. Iya. Yang dicari dulu itu beasiswanya, universitasnya, atau malah menentukan negaranya dulu, Kak? Yang harus dicari dulu itu beasiswanya, universitas, atau negaranya ya. Ini menghilang moderator ya. Kalau menurut saya, kalian tentuin universitas mana gitu, negara mana, universitas enggak, jurusan apa yang kalian mau, lebih tepatnya. Kalian tuh mau ngambil jurusan apa, terus baru lihat, oh jurusan ini, spesialisasi ini, ahlinya di sini. Kenapa saya milih Belanda? Karena nomor 1 di dunia sebenarnya di bidang life science itu Wageningen University di Belanda gitu. Tapi kan kalau misalnya hukum kan banyak, bisa Leiden, bisa Utrecht, bisa di England, apalah banyak gitu. Jadi kalian sesuaiin lah gitu. Nah, sama yaitu gitu, kira ada beasiswanya nggak ke sana gitu. Apalagi sekarang zaman-zaman Covid ya, banyak banget negara yang masih menutup diri kali ya. Perkuliahan aja mungkin belum bisa dibilang normal gitu. Jadi tapi itu malah advantage juga karena banyak kelas-kelas online gitu. Dan ada universitas-universitas juga yang menawarkan online courses, which means kalian tetap mendapatkan kualitas layaknya dan service layaknya mahasiswa ketika di negara tersebut, tapi kalian mendapat ilmunya gitu. Tapi memang untuk praktikum segala macam kalian tetap harus ke universitasnya gitu. Jadi itu juga option, apalagi buat teman-teman yang memilih untuk bekerja ya, setelah S1 kerja tapi kalian pengen ya S2 gitu. Ada S2 online gitu. Jadi coba kalian cari-cari informasi seperti itu. Ya, mungkin sekian dulu. Bisa ada motivasi buat kita, Kak, untuk terakhir kalinya? Motivasinya kalian coba planning gitu. Planning is penting lah. Planning penting, tapi jangan lupa doa. Kalian harus planning, kalian harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Coba lihat ahead gitu. Oh, kira-kira kalian mau apa? Apalagi kalau mungkin untuk S1 masih, apalagi SMA ya, masih kayak sama-sama, aduh pengen bener nggak ya gini gitu. Makanya kalian harus banyak sering bicara, networking, tanya-tanya ke senior, tanya-tanya orang, saudara-saudara yang mungkin punya pengalaman gitu. Di situ kan kalian dapat nanti, oh kayak gini ya, kira-kira gue bisa nggak ya gitu. Dan jangan kelamaan, aduh gue bisa nggak ya. Tapi kalian pun juga harus berusaha, harus terjun juga, harus memberanikan diri, mendaftar, memberanikan diri, belajar hidup mandiri, belajar untuk struggle juga gitu, menghadapi tantangan-tantangan, nggak bisa selalu disuapin, itu aja sih. Iya. Ya, untuk sesi tanya jawab sekian sampai di sini. Banyak pertanyaan yang belum kejawab, tapi mungkin hampir mirip sama kayak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Terima kasih Kak Mika udah bantu kita, udah bantu jawab. Sama-sama. Iya. Teman-teman diperbolehkan untuk live karena acara pada malam hari ini udah selesai. Untuk sertifikat bisa dicek di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, thank you.